Lagi bagaimana kisahnya Zainab, anaknya Rasulullah SAW. Kisah cintanya dia sama Abul As. Abul As ini sepupunya Zainab. Mereka menikah sebelum Rasulullah diutus. Abul As suka sama Zainab, dinikahkan sama Abul As, diminta oleh Rasulullah dinikahkan. Saling mencintai keduanya. Beberapa tahun kemudian punya dua anak, Ali sama siapa? Umamah. Diutuslah Rasulullah SAW. Pada waktu Rasulullah diutus, Abul As ini sedang ada di luar kota Makkah. Ya sudah barang tentu pasti anaknya Rasulullah Zainab ini pasti beriman sama bapaknya. Dia tahu bapaknya orang jujur, tidak pernah bohong. Sekarang dia bilang anak adalah Rasulullah SAW, beriman sama anaknya, beriman anaknya. Taat kepada bapaknya yang pertama, dan juga taat kepada seorang Rasul Nabi Muhammad SAW. Si Abul As tidak tahu. Fafuji'a bi islami Zainab. Dikasih tahu sama orang, tuh istrimu sudah masuk Islam, ikut sama bapaknya. Kita tahu kan bagaimana permusuhannya orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ada sanak famili, kerabat, istri atau apa yang ikut, pasti diembargo, pasti dijadikan masalah, supaya jangan sampai ikut sama Muhammad. Tuh istrimu, kata kaumnya Abul As, tuh istrimu sudah ikut bapaknya. Didatengin sama Abul As ke istrinya Zainab. Halla akhbartani qabl, kenapa kamu tidak pamit dulu sama ana mau masuk Islam? Katanya Zainab, laqad bu'itha abi nabiyan, bapakku sudah apa? Jadi nabi, diutus sebagai nabi. Wa ma kuntu liukadzibahu, aku tidak mau membangkang kepada bapakku. Aku tidak mau, tidak beriman kepada seorang nabi dan rasul. Waqad aslama ma'i ibnu ammi, sepupu-sepupu kita juga sudah masuk Islam, termasuk di dalamnya siapa? Ali bin Abi Thalib, sepupu kita. Ali bin Abi Thalib sepupunya Zainab bukan? Sepupunya Ali bin Abi Thalib. Wa sadiquka Abu Bakar, dan sahabatmu Abu Bakar As-Siddiq juga sudah masuk Islam. Wa ibnu ammatika, dan anak bibimu Utsman bin Affan juga sudah masuk Islam. Wa ikhwati wa ummi, dan saudari-saudariku dan juga ibuku Khadijah sudah masuk Islam. Fahalla aslamta ma'ana, apakah engkau wahai suamiku tidak mau masuk Islam juga bersama kami? Faradda la urid, kata Abul As, tidak bisa. Ana tidak mau an yuqalu anni khadaltu qaumi, ana tidak mau dibilang berkhianat, menipu kaumku sendiri. Fahalla azarta wa qadirt, apakah kamu mau menerima ini? Maksudnya mau menerima suaminya tidak mau masuk Islam. Faqalat wa man ya'dzuru in lam af'al, terus siapa yang mau memaafkan kalau bukan ana yang memaafkan? Ya sudah, tidak apa-apa, kata Zainab, tidak mau masuk Islam tidak apa-apa, ana mau tinggal sama kamu. Waqa'at ghazwatu Badar, sama Zainab ditahan rasa ini berpuluh-puluh tahun para jamaah sekalian. Waktu itu belum ada syariat wanita Islam tidak boleh kawin sama orang kafir. Jadi Zainab tetap ada di rumah situ, diamankan sama suaminya, tapi suaminya tidak mau masuk Islam. Tinggal sama anaknya dua. Kata Rasulullah, kamu tinggal di sana sama suami dan anakmu sudah. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, Zainab masih ada di Makkah, tinggal sama suaminya. Akhirnya antum bisa bayangkan, bapak sama suami ada di medan peperangan yang bermusuhan. Gimana rasanya antum? Seorang wanita, suaminya, bapaknya, anak-anaknya, dan bapaknya dia bertemu di medan pertempuran yang kalau salah satunya meninggal menyedihkan. Zainab itu berdoa sama Allah, menangis, ya Allah, ana tidak mau suatu hari anakku jadi anak yatim karena bapaknya meninggal dunia, mati di medan peperangan, dan ana juga tidak mau anak punya bapak meninggal dunia. dibunuh
atau terbunuh. Pilihan yang berat. Nangis Zainab. Akhirnya Zainab apa? Tanya-tanya kabar. Siapa yang menang? Apa yang terjadi sama suaminya? Dapat kabar intasaral muslimun, orang-orang Islam menang di perang Badar. Sujud syukur Zainab. Terus gimana suamiku? Suamimu jadi sandra. Alhamdulillah, tidak mati. Suamimu jadi apa? Sandra. Berarti masih hidup. Ditawan. Bukan sandra tapi apa? Jadi tawanan perang. Karena kalau tidak salah ada 70 tawanan perang dan juga ada 70 pembesar-pembesarnya kaum kafir Quraisy meninggal dunia saat perang apa? Perang Badar. Termasuk dari tawanan perang itu adalah apa? Si Abul As, suaminya Zainab. Zainab itu mengirimkan para jamaah sekalian kalungnya Khadijah, kalungnya ibunya, warisan ibunya. Kita tahu gimana cintanya Rasulullah sama Khadijah. Ini cinta para jamaah. Aisyah itu sampai cemburu sama Khadijah padahal tidak pernah ketemu sama Khadijah. Dari saking cintanya Rasulullah sama Khadijah. Katanya Aisyah, ya Rasulullah, engkau ini sama Allah sudah diganti sama yang lebih baik. Maksudnya sama Aisyah. Tidak ada, kata Rasulullah. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di hati anda. Tidak bisa. Ini cinta. Kenapa? Kata Rasulullah, Khadijah yang lebih dicintai. Dia membela ana dengan jiwanya, dengan hartanya, di saat semua manusia memusuhi ana. Dipersulit hidupnya sama kaumnya hanya untuk membela ana. Terus ana bisa lupa? Tidak bisa. Itu cinta. Zainab ini anaknya siapa? Khadijah. Pas ibunya meninggal dunia dikasih kalungnya Khadijah ke anaknya. Mungkin warisannya atau apa dikasih ke anaknya. Zainab ini tidak punya apa-apa. Yang punya yang dimiliki cuman kalung itu. Karena dengar kabar kalau mau disuruh pulang harus ditebus sama keluarganya pakai uang. Karena kita tahu tawanan perang pada waktu itu katanya Umar bin Khattab suruh bunuh semua. Katanya Abu Bakar As-Siddiq disuruh apa? Jangan dibunuh. Tebus saja atau disuruh ngajarin. Yang bisa baca suruh ajarin kaum muslimin baca, yang bisa tulis suruh ajarin tulis, disuruh mendidik kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah condong ke pendapatnya Abu Bakar. Yang ditebus dikasih. Titip Zainab sama sepupunya, adiknya Abul As. Berangkat ke sana, bawa ini tebus suami anak tolong. Berangkat Zainab. Berangkat ini yang bawa tebusan. Sampai di Mekah, sampai di Madinah ditebus ke seorang sahabat yang ngikat ini, Abul As ini. Ini tebusannya. Pamit ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini datang keluarganya fulan ini Abul As bawa tebusan dari istrinya. Apa tebusannya? Dikasih lihat. Rasulullah itu nangis para jemaah. Lihat kalungnya Khadijah, kalungnya istrinya yang dia cintai, dibuat bahan tebusan. Nangis Rasulullah dari cintanya sama Khadijah. Lihat bekasnya istrinya, lihat kalungnya, nangis. Rasulullah sampai bilang, wahai ashab, wahai sahabat-sahabatku, apakah engkau izinkan aku? Ini kalung punyanya Khadijah. Itu sahabat-sahabat sedih juga, lihat Rasulullah sedih. Ini tebusan buat ini suaminya anak, ini mantu anak, kata Rasulullah. Suaminya Zainab sama istrinya ditebus sama kalungnya istri anak Khadijah. Apakah engkau ikhlas mengembalikan ini kepada anak-anak dan pulangin ini tawanannya? Iya, tidak apa-apa ya Rasulullah. Dibawa dikasih ke Abul As, ini kembalikan ke Zainab, bilang jangan pernah dikasih ke siapa-siapa lagi. Jaga ini kalung punya ibunya. Akhirnya pulang Abul As. Satu kali diselamatkan. Akhirnya turun ayat perintah Allah Subhanahu wa taala yang melarang apa? Wanita muslimah menikah dengan orang kafir. Pada waktu itu turun saat Abul As ini apa? Pulang bawa kalung.
Sampai ditunggu sama Zainab di pintunya Makkah. Dibilang Abul As dilepas, ditunggu sama Zainab. Abul As pulang dengan penuh sakit hati, sedih. Bilang ke istrinya, "Ana harus pergi." "Mau pergi kemana?" kata Zainab. "Bukan ana yang pergi, tapi kamu yang harus pergi. Syariatmu melarang seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Pulang sana." Ditanya sekali lagi sama istrinya, "Apakah anda mau masuk Islam sama ana?" "Ana tidak bisa." Dengan penuh cinta sama istrinya, tapi dia tidak bisa masuk Islam. Hidayah belum datang. Berangkat ke Makkah, berangkat ke Madinah. Zainab dibawa dua anaknya pulang ke rumahnya Rasulullah SAW. Zainabnya tidak mau kawin lagi, Abul Asnya juga tidak menikah lagi. Kita lihat ini cinta yang sebenarnya. Selang beberapa tahun, Abul As bawa kafilah dagang dari Makkah ke Syam seperti biasa. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Mereka ada musimnya, nanti berangkat ke Syam, nanti dari Syam bawa dagangan juga kemana? Ke Makkah. Begitu dagangnya mereka. Di tengah jalan suatu hari, ini belum masuk Islam nih, Zainab sudah pulang beberapa lama, sudah pisah sama istrinya. Dia tidak menikah lagi, membujang, menanti semoga satu saat anak bisa berjumpa lagi dengan kekasih anak, tapi dengan cara yang halal. Di tengah jalan kafilah dagangnya dijegal sama kaum muslimin, sama para sahabat. Mau dibunuh si siapa? Abul As. Kabur Abul As. Sudah dekat-dekat Madinah ini. Dari Mekah mau ke Madinah itu ke utara, lanjut lagi ke atas ke Syam, ke Suriah. Itu ngelewatin Madinah, dijegal sama para sahabat. Ini barang titipannya orang Quraisy, dititipkan ke Abul As, disuruh jual di sana. Dijegal sama para sahabat. Abul Asnya kabur kemana? Kabur ke Madinah, sampai katanya tengah malam digedor rumahnya Rasulullah SAW. Zainab yang bukain pintu, ketemu sama kekasihnya. "Tolong ana," kata Zainab, "kamu datang ke sini mau masuk Islam?" "Enggak, ana masuk sini sebagai buronan, dikejar-kejar. Tolong ana." Lagi-lagi sama Rasulullah diselamatin. Rasulullah minta izin kepada sahabat-sahabatnya, "Ya ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, ini mantu ana dan anak-anak menjamin ini sepupunya." Ini kan sepupunya. Jadi Rasulullah tidak bilang lagi ini suaminya lagi, tidak. Rasulullah bilang ini sepupunya anak-anak. Dan sepupunya ini maksudnya Zainab menjamin dia. "Apakah engkau kalian ridho mengembalikan dia sama barang-barangnya?" "Iya Rasulullah, kami ridho." Dipulangin. Di situ 2 kali sudah diselamatkan oleh Rasulullah dari kematian. Yang pertama ditawan diselamatin, yang kedua diselamatin lagi, mau dibunuh diselamatin lagi sama Rasulullah SAW. Ditawarin lagi sama Zainab, "Apa kamu tidak mau masuk Islam?" "Tidak bisa." Pulang ke Mekah. Takut dia, tidak boleh ke Syam, disuruh pulang balik ke Mekah. Kalau tidak kami jegal lagi. Pulang ke Mekah. Pulang ke Mekah dengan hati yang sudah tidak mampu para jamaah sekalian. Rindu sama kekasihnya, rindu sama anak-anaknya. Pulang ke Mekah. Sampai di Mekah bilang ke orang-orang Quraisy, "Perhatikan semua, wahai Quraisy, cek barang-barangnya ada yang hilang enggak? Sudah, ana dijegal sama kaum muslimin, tapi ana diselamatkan lagi-lagi sama Muhammad. Ambil semua barang-barangmu." Dari hari itu Abul As berangkat ke Madinah, datang ke masjid Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah SAW, mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Masuk Islam saat itu. "Ana datang sekarang ya Rasulullah untuk masuk Islam, dan ya Rasulullah tolong tanyain ke Zainab mau ndak balik sama ana." CLBK, cinta lama, bukan bersemi kembali tapi bersama kembali. Dulu dikisahkan saat mereka
saat Abul As itu minta, ganteng Abul As ini, Rasulullah bilang ke Zainab, wahai ibnati, wahai anak putriku, ini Abul As datang suka sama kamu, mau nikah sama kamu. Itu Zainab katanya, marrat wajhaha, merah mukanya, malu-malu mau. Saat 20 tahun setelah itu, empat 14 tahun mereka tinggal sama-sama. Setelah itu suaminya sudah masuk Islam, suaminya tidak mau masuk Islam, dan 6 tahun berpisah. Abul As tidak menikah lagi, Zainab tidak menikah lagi. Antum tidak tahu rasanya menikah. Gimana bapak kalau menikah, yang sudah menikah di sini, cerai sama suami istri cerai dengan terpaksa masih saling mencintai. Gimana rasanya? Sulit para jamaah. Mau apa-apa biasanya ada istri, tidak ada istri. Jangankan kita cerai, ana kemarin, ana kalau makan biasa sama istri ana, jazakallahu khairan, hafizahullah, yang ada di rumah disiapin air. Apapun makanannya, di sebelahnya ada air. Ini airnya. Ana makan. Dia sudah hafal. Ana kalau minum tidak mau air dingin, tidak mau air biasa, setengah-setengah dicampur. Dia sudah tahu. Ini kisah cerita kecil aja, bukan dipisahkan. Gimana sakit hatinya dipisah? Ini cuma urusan air. Anak alami sendiri, anak rasa sendiri. Beberapa hari yang lalu beliau sakit, istri anak sakit. Ya sudah jelas orang sakit, tidak bisa masak, tidak bisa nyiapkan, tidak bisa urus anak. Ya sudah, tidak apa-apa, anak suruh istirahat. Anak bisa beli makanan, beli di luar. Anak masih belum merasa kehilangan, anak tidak ada makanan, anak bisa beli. Datang anak bawa makanan, anak duduk, anak makan. Detik itu anak belum merasa kehilangan. Anak makan, habis makanannya, refleks anak noleh ke kanan, mau ngambil air, airnya tidak ada. Di situ anak ngerasa kehilangan. Biasanya istri anak yang naruh, ini sekarang dia ada sedang sakit. Ini urusan air. Gimana kalau dipisah masih saling mencintai? 6 tahun tidak nikah lagi. Ini urusan air, anak ngerasa kehilangan. Ini mungkin anak, alah Ustaz, lebay Ustaz. Terserah antum mau bilang kayak gitu. Cuman ini yang anak rasakan. Semua orang dianggap sepele, tapi ini hal-hal kecil yang menimbulkan cinta di rumah tangga. Ya ini. Setelah Abul As datang ke Rasulullah lagi, masuk Islam sekarang, bilang, ya Rasulullah, anak mau balik sama Zainab. Tanyain ke Zainab. Bukan main, ya Rasulullah, anak kan sudah masuk Islam, ayo dong balikin Zainab sama anak. Bukan begitu. Tanya, minta izin sama Zainab, mau lagi ndak anak nikah sama dia? Tunggu sebentar. Diajak sama Rasulullah ke rumahnya, tunggu sebentar, jangan masuk. Masuk Rasulullah, ya wahai putriku, Abul As datang, dia sekarang sudah masuk Islam. Dia minta izin ke ana. Apakah Zainab masih mau sama ana, mau nikah lagi, mau balik lagi sama ana? Itu katanya di riwayatnya dikatakan apa? Merah lagi mukanya Zainab, malu-malu mau, sama seperti yang pertama. Ya ini kalau sudah cinta. Menikah lagi. 1 tahun setelah itu para jamaah sekalian, meninggal Zainab radhiyallahu anha. Itu dikatakan Rasulullah sedih. Abul As nangis sedih luar biasa ditinggal istrinya. Kembali rindu yang luar biasa dirasa. Kembali 1 tahun terus meninggal istrinya. Bayangin sakit hatinya antum. Sampai keluar dari mulutnya Abul As, ya Rasulullah, sungguh ana tidak mampu hidup di dunia ini tanpa Zainab ya Rasulullah. Ana tidak mampu hidup di dunia ini. Dari saking cintanya sama Zainab. Sakit hati, sedih. Karena apa? Cinta. Ini cinta yang benar. Setahun setelah itu dikatakan Abul As meninggal dunia. Ini para jemaah sekalian, kasih sayangnya seperti ini.
Jangan ditempatkan di tempat yang bukan tempatnya. Bukan kasih sayang namanya, menginjak-injak kehormatan. Hargai wanita. Datengin rumahnya, ngomong baik-baik kalau suka sama bapaknya. Jangan diajak kabur, diajak berzina, wal'iyadz.